Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup di atas tanah ini. Dan kita mesti memahami juga ada saatnya kita berada di bawah tanah. Nah, hari ini saya ditemani sahabat saya, Pak Haji Fajri, merupakan owner dari Agro Bisnis Wisata dengan usaha beliau yang baru saja di launching, namanya Kaplingan Raudhah. Nah, ini nanti yang berminat hebat sekali karena bisa beli lengkeng tapi dapat rumah. Itu menarik. Lalu di sebelah kiri saya juga ada sahabat saya yang sama-sama kami berkuda. Di lokasi ini juga ada rencana untuk 2 hektarnya untuk kuda ya. Jadi bonusnya bagi yang menunggu lokasi ini, jika ada yang hobi berkuda, diberikan fasilitas olahraga sunnah 2 hektar. Bersama saya ada Ustadz muda, Ustadz milenial, Ustadz Doni. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke tema kita pada kesempatan ini ya. Artinya optimalisasi ya bumi Allah ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan umat dan kesejahteraan buat masyarakat. Saya langsung tanya-tanya dulu sama Pak Haji Fajri. Apa kabar Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, terima kasih sudah mau berbagi dan podcast bersama kita pada kesempatan ini di lokasi yang luar biasa ya. Ya. Ini kalau boleh tahu ini lokasinya di daerah mana ini Pak Haji? Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Ustadz yang sudah alhamdulillah berkenan hadir nih di tempat kami di lokasi kita ini. Jadi mengenai lokasi yang sekarang ada di hadapan kita ini yang sudah kita kunjungi, ini lokasi posisinya di Rimbo Panjang. Rimbo Panjang. Ya, Rimbo Panjang, desanya Tambang, Desa Desa Tambang. Tambang, ya, Kabupaten Kampar. Jadi kalau kita jalannya itu ya sangat gampang dan mudah sekali aksesnya. Kalau dari kota lebih kurang sekitar 15 menit insya Allah. 15 menit. Iya, Kami biasa. tadi juga sudah melalui ya. Yang 15 menit itu memang dekat dari kampus juga ya Pak? Iya, dari kampus UIN, UIN juga dekat, dan juga insya Allah di sini kan sedang ada pelebaran dan pelebaran jalan sampai arah ke Bengkinang sana udah dibuat 2 jalur, dan sebelah kanan itu sedang berjalan juga pembangunan tol kan, tol Masya Sumbar. Allah. Nggak jauh ya? Iya, Sumbar dan Sumbar Pekanbaru. Gitu. Berarti aksesnya itu mudah lah Pak. Iya, insya Allah aksesnya mudah dan sangat sudah tak asing lagi lah gitu. Untuk Rimbo Panjang insya Allah semua bisa tahu gitu. Barangkali gitu Ustadz. Iya. Jadi rencana di lahan yang lebih kurang kabarnya 24 hektar ya. 24 hektar. Dan saya tadi mendengar juga ada 4 hektarnya untuk wakaf ya. Baik. Lalu dioptimalkan 20 hektarnya untuk rumah kebun ya. Kaplingan Raudhah. Jadi agrobisnis dan wisata. Artinya ketika ada masyarakat yang ingin membeli dengan 2 cara ya Pak Haji. Iya. Dengan sistem cash dengan harga 140 juta rupiah Cicilan. yang cicilan ya, Iya. yang cashnya 105 ya, dan dengan DP 7 juta, tenornya sampai 180 bulan. Jadi dapat kebun, lengkeng, kemudian dapat rumah ya, dengan tipe rumah kebun 30, tipe 30 ya. 30. Dan menariknya ini tanpa riba, tanpa denda, dan tanpa sita. Jadi ini akadnya benar-benar jual beli ya Pak Haji. Nah, yang kita berharap mudah-mudahan di tanah yang memang sudah kita cross check dalam kondisi yang insya Allah aman Pak Haji ya. Sertifikat hak milik. Jadi bagi warga Pekanbaru maupun yang ada di sekitar Pekanbaru, di Riau ya, bahkan di luar daerah juga, Luar negeri juga bisa. di luar negeri bisa, tinggal uangnya aja.
Intinya ada 72 coupling ya. 72 2 tahap coupling pertama. tahap pertama ini untuk lengkeng ya diberikan itu. Baik Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa nambahkan, artinya dari hasil kebun ini juga bisa bermanfaat untuk yang membeli ini tentunya ya, Iya, kaplingan kebun dan rumah ini ya Pak Haji ya. baik. Karena Ya, dia sistemnya angsuran ya. angsuran, Ya. baik. Jadi mengenai prospek kedepannya yang kita rencanakan untuk perkebunan ini memang pada prinsipnya kan agrobisnis. Agrobisnis. Ya, jadi yang kita tonjolkan perkebunan tapi ada usaha di situ, ada bisnis. Ya, Produktif ya. Ya, bisnis yang produktif. Dan kita sebenarnya banyak produk yang mau kita tawarkan, tapi sekarang kita kedepankan dulu perkebunannya. Iya. Ya, nanti jika ada situ kan di brosur ada peternakan juga, kan? Sapi. Ya, ada sapi juga. Tapi nanti metodenya kita akan jelaskan. Terus untuk yang perkebunan ini, insya Allah kita lahan yang sudah kita alokasikan tuh 2 hektar dengan suratnya sudah SAM, sertifikat hak milik, itu di atas nama tangan pertama, yang pemilik pertama. Iya. Dan alhamdulillah sekarang kita lagi proses pemecahan surat. Iya. Lagi pengurusan proses pemecahan surat, yang mudah-mudahan tidak ada terkendala ke depannya. Mohon doanya juga, Ustaz. Amin, amin. Iya. Terus tanah yang udah kita alokasikan tadi sudah kita set plan dan sudah kita ambil titik koordinatnya sesuai dengan yang di surat. Iya. Jadi kita membuat titik koordinat lahan itu sesuai yang di surat sertifikat. Artinya tidak kita asal ambil titik koordinat gitu. Jadi ada ininya, ada lisensinya juga. Bahkan yang kita bagian pengukuran ini memang mendapatkan dari pihak Bank BPN gitu. BPN ya. Badan Pertanahan ya. Betul. Jadi alhamdulillah proses kemarin berjalan lebih kurang hampir 2 minggu untuk pengukuran. Dan kita sesuaikan juga dengan fakta yang ada di gambar surat. Alhamdulillah sekarang terkondisikan 2 hektar yang kita buka pertama ini. Alhamdulillah. Ya, dan sudah kita kaplingkan berjumlah 72 kapling. 72 kapling. Ya, 72 kapling ini kita bagi bloknya menjadi 6 blok ya. 6 blok ya. Dari blok A, B, C, D, E, dan F terakhir. Jadi setiap blok ini kita buat jalan utama. Ada 3 jalan utama sesuai dengan nanti yang digambar, boleh kita peragakan. Oh ya, ini ada. Iya. Ya. Nah ini set plan-nya, gambar kaplingannya. Nah di sini arah masuk kita. Nah ini dan yang hitam-hitam ini adalah jalan bloknya. Jalan bloknya. Ya, yang di tengah ini jalan besar untuk memisah antara 2 blok A, blok depan dan belakangnya. Dan hebat lagi itu jenis lengkengnya katanya New Crystal. Ya, New Crystal. Bijinya kecil tapi dagingnya tebal Pak Haji ya. Benar, ya. Dan saya pernah cobanya memang manis Pak Haji. Manis ya. Saya yakin Ustadz Doni itu mungkin makan New Crystal ini. Oh gitu. Makanya tambah manis. Apa memang udah bawaan mungkin? Atau bawaan. Bawaannya ya. Baik, jadi di lahan tersebut kita sudah kaplingkan dan kita bagi satu kaplingnya itu dapat 150 meter persegi dengan ukuran 180 meter persegi dengan ukuran 12 kali 15 meter. Jadi manjangnya 15, melebarnya 12. Nah, jadi di areal 12 kali 15 meter itulah kita persiapkan untuk penanaman 5 batang lengkeng. Bonus satu batang, cuman yang 1 batang ini tidak di dalam areal, di luar di pinggir jalan poros. Jadi dalam kaplingan tersebut pun kita siapkan juga rumah yang tipe 30 dengan speknya 1 kamar. Ini, Pak Haji, ya. Ada lantai semen juga ya. Iya. Keramik, ada keramik. jongkok, ya. Betul. Bajaringan ya. Kuda-kudanya bajaringan, atapnya long spandek.
Jadi rumah ini kita desain seperti rumah kebun, Ustaz. Rumah kebun. Ya, Jadi rumah kalau kebun. ada orang yang mau rihla Iya, keluarga, betul. kalau waktu pendek liburan kerja bisa Iya, kemari juga. bisa kemari, Dan betul. kita melihat suasana untuk tahfiz Quran bagus ya Ustaz ya. Nyaman sekali. Nyaman Nyaman sekali sekali. karena suasananya tenang ya. Iya, Masya Allah. betul. Nah, dan rumah kebun yang kita desain ini itu memang sudah ini Ustaz, istilahnya layak huni gitu. Iya. Jadi tidak sekedar rumah seperti saung-saung biasa, tapi rumah udah kita buat permanen. Alhamdulillah. Permanen dengan speknya tadi seperti itu, kamar 1, ada ruang tamu, ada dapur, Iya. ruang makan, dan ada 1 kamar mandi. Alhamdulillah. Namun begitu Ustaz, ini standar rumah ini, bentuk dari rumah kita tidak kaku hanya model begini saja. Jadi konsumen kita boleh pesan mau desain ya, desain sendiri boleh. Gitu misalnya, oh Pak kita maunya rumahnya bikin seperti panggung lah gitu. Baik. Modelnya begini. Tanpa ada dengan penambahan biaya. Itu tanpa ada? masalah biaya nanti kita akan hitung lagi. Dengan gambarnya begini nanti penawarannya kita akan ajukan. Baik. Nah, itu. Cuman ini kita ambil secara umumnya saja, standarnya seperti ini. Seperti itu. Itu mengenai rumah, dan yang ini kita bicara potensi nih Ustaz. Ya. Potensi hasil lengkeng ini. Dari yang Ya, Jadi jadi dari lima batang. sahabat dimanapun berada, kami sudah di lokasi dan Pak Haji akan menyampaikan potensi dari hasil lengkeng tadi. Ya, dari hasil Jadi lengkeng. kita tidak lagi sibuk untuk pemasarannya ya dan seterusnya betul, ya. Termasuk perawatan barangkali. Benar ya. Jadi untuk lengkeng yang 5 batang ini itu dari mulai penanaman, mulai dari distribusi bibit, penyiapan media tanam, sampai maintenance-nya, perawatan, pemupukan, sampai nanti masa pembungaan dan pembuahan itu semuanya diurus oleh perusahaan. Iya. Jadi konsumen kita tidak perlu capek-capek lagi. Jadi mulai dari nanam tuh New Crystal ini, terima bersih lah. Terima bersih. Mulai nanam dan seterusnya, itu panennya berapa lama kira-kira? Ya, untuk umur panennya mulai dari ditanam itu maksimalnya tuh di usia 4 tahun, Ustaz. 4 tahun. Ya, cuma di usia di bawah 4 tahun, 3 tahun setengah itu dia sudah belajar berbuah. Ya, cuman mungkin buahnya kurang maksimal kan. Jadi kita ambil seandainya nanti di usia tenor ini kan ada kesulitan di tahun keempat atau kelima. Nah, itu berarti kalau ada masyarakat yang nyicil ya dari hasil panen tadi aja ya. Betul. Yang menariknya di sini Ustaz. Iya. Jadi kita buat agro bisnis ini memang dari segi harga kita ada ikatan hutang ya maksudnya. Karena tenornya cukup panjang 15 tahun. Cuma dengan adanya pengolahan lahan tadi itu konsumen dimudahkan. Pembayaran tuh nggak harus sampai 15 tahun. Jadi mereka di tahun keempat kita sudah panen, hasil dari panen itu nanti kan kita hitung dan kita jual, ya kan? Kita jual dan kita bagi rata kepada konsumen kita. Nah, itu estimasi hasilnya 1 batang itu mencapai 4 juta per batangnya. 4 juta ya, per perkalian 100.000, 100 kilo, harga 40.000. 40.000 ya. Itu harga sekarang Ustaz ya. Jadi harga sekarang kalau tahun yang datang nggak tahu lagi. Sampai 50.000 atau 60.000 kita nggak tahu. Dan juga untuk itu juga masalah pemasaran serapan pasar kita ini, kita juga sekarang sudah membangun link untuk impor keluar. Oh, Masya Allah. Ya, kemarin kita jumpa dengan teman kita dari Garuda, beliau bagian ekspedisi. Kita cerita-cerita. Katanya di Jepang, katanya ini lengkeng digemari. Harganya di situ sampai 300-400.000 per kilo. Masya Allah. Nih, buat teman-teman ternyata sudah ada pangsa pasar kita sampai ke luar negeri ya. Luar negeri ya. Jadi lengkeng New Crystal ini harganya cukup menjanjikan. Nah, Insya Allah ini mudah-mudahan bisa berkembang ya. Amin. Selanjutnya Ustaz, yang mengenai tadi biaya perawatan tadi sampai masa panen itu kita tidak dimintai biaya daripada konsumen kita. Jadi tidak ada biaya. Dengan harga yang sudah dicicil sudah include semuanya di situ. Jadi apapun yang proses berjalan, misalkan mati atau pertumbuhannya kurang bagus, nah itu semuanya ditanggung oleh perusahaan. Kecuali nanti setelah kita konversi di tahun keempat. Jadi kalau tahun keempat itu memang kita
tarik biaya perawatannya Iya, itu. iya. Karena dia sudah mulai mengeluarkan hasil. Iya, iya, insyaallah. Ya. Baik. Jadi begitu. Dan apa selanjutnya, ini dalam soal pengelolaannya juga kita nanti di tahun keempat itu kita juga libatkan konsumen kita sebagai tenaganya nanti. Dalam hal mungkin kita akan bentuk semacam badan koperasi. Oh, Ya, alhamdulillah. agar supaya nanti harga jual itu dengan berapa yang kita ambil, berapa yang apa situ ada transparansinya kan. Iya, iya. Jadi tidak semata-mata dimonopoli oleh perusahaan. Iya, iya. Nah, Ini Dewan Kemakmuran Masyarakat lah ya. benar, Kalau kita ya. menyebut satu organisasi untuk daerah kita itu ya. Iya, benar. Ini barangkali gitu Iya. insyaallah Ustaz. Jadi Iya. intinya kaplingan kebun lengkeng dan kemudian berhadiah bonus rumah kebun layak huni. Iya. Ini masih ada kesempatan karena baru launching dan ya untuk yang perdana ini belum terlalu banyak ya Pak, hanya Iya. 72 saja ya. 72. 72 kapling saja. Baik. Alhamdulillah ini Ustadz Doni. Di lokasi ini kabarnya Pak Haji menjanjikan 2 hektar untuk olahraga sunnah. Ya. Masya Allah. Saya dan Ustadz Doni kan biasa berkuda ini. Nah, jadi mungkin ada harapan-harapan juga Ustadz Doni kepada masyarakat ya untuk terus menggiatkan olahraga sunnah ini, atau kemudian ada nas-nasnya dari Al-Quran ataupun sunnah ya Rasulullah terkait mengoptimalisasikan bumi Allah ini. Kan kita disuruh itu kan, fantasiru fil ar gitu ya. Bahkan ada ayat itu wa asin kama asanallah ilaika, berbuat baiklah kalian ya, termasuk pada alam ini. Karena di masa Umar bin Khattab itu tak ada yang menganggur gitu. Semuanya bisa tidak termanfaatkan. Harus dioptimalkan tuh Ustaz. Mungkin Ustaz Doni bisa menambahkan dengan dialog kita pada kesempatan ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri dan Abi Yudi yang dirahmati Allah dan semua kita yang hadir di lokasi dan maupun yang sedang menyaksikan secara online. Alhamdulillah ini nikmat kita berada di tempat yang luar biasa ini, karena di sini tanam lengkeng dapat bonus rumah begitu ya. Maka anak ingat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw insanan aw bahimatan kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam apapunlah yang dia tanam, apapunlah pohon yang dia tanam, kemudian buahnya itu dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia atau hewan apapunlah itu yang kemudian menikmatinya, kana lahu bihi shadaqah, maka itu sudah merupakan sedekah bagi orang tersebut. Dalam hadis yang lain pun Nabi pernah mengatakan, andai besok terjadi hari kiamat, kemudian di tanganmu ada sebutir biji korma, maka tanamlah, kata Nabi. Artinya apa? Dengan kita menanam saja kita sudah mendapatkan pahala. Kita ingin mengharapkan pahala, iya, dunia juga kita dapat. Di sini kita dapat bonus rumah tadi kan. Ana langsung terbayang di sini tadi Bi. Yang pertama terbayang itu karena alhamdulillah ini daerahnya ini amat nyaman, tidak terlalu panas, kemudian tidak terlalu bising. Maka ini kalau ini memang nanti kita buat rumah di sini, ini nyaman sekali untuk menghafal Al-Quran. Apalagi di saung-saung kayak gini kan, Masya Allah. Ini boleh nanti teman-teman lihat diputarkan, nanti tolong kameranya kita lihatkan. Begitu, alhamdulillah sangat aman, adem, nyaman sekali, luar biasa. Maka kemudian tambah lagi Pak Fajri juga mewakafkan berapa hektar tadi ya Bi? 4 hektar untuk olahraga sunnah, Masya Allah. Maka tentu akan lebih membuat kita semangat lagi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Nah, kekuatan itu kita dapat dengan cara apa? Banyak wasilahnya. Salah satu dengan cara olahraga sunnah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ajarkanlah anakmu memanah. Ini kan luas nih, daerah kita ini kan luas nih, tanah kita luas. 20 hektar tadi Pak Fajri ya? 24 hektar. 24 hektar, dan untuk yang pemula ini baru tergarap berapa nih? 2 hektar. Insya Allah ini tanah kita sangat luas sekali. Masya Allah, baru 2 hektar.
Nah, kita bisa memanah di sini, kita juga bisa berkuda apalagi, Masya Allah nih banyak sekali, sangat menikmati sekali nanti kita nih. Kalau dari depan tadi enaknya berkuda ya. Dari depan tadi ya, boleh dilihatkan ke sana sedikit Bi kameranya Bi. Masya Allah. Ini sangat menikmati berkuda di pagi hari, di siang hari, bahkan di malam hari pun nampaknya nikmat sekali. Mau kita berenang, alhamdulillah nih paritnya panjang nih. Ini sekeliling kita nih parit semuanya nih. Masa bisa, bisa, Masya Allah. Untuk pemula. Jadi teman-teman yang kerja ini luar biasa. Jadi tetesan keringat mereka mudah-mudahan banyak kebaikan ya. Masya Allah. Jadi dari apa nih kan kaflingan Raudhah Agrobisnis dan Wisata. Masya Allah. Di sini kita dapat dunianya kita dapat, akhiratnya apalagi. Maka tentu tunggu apa lagi. Saya nanti kalau ada duit insya Allah mau pesan agak 3. Ya biar. Doakan semoga kita bisa kan, Masya Allah. Karena memang itu adalah sunnahnya. Setidaknya kalau kita pun belum mendapatkan dunianya, minimal pahalanya kita sudah dapat, ya kan, menanam tadi untuk rumah tahfiz Quran rumah kita di sini semuanya kita dapat, insya Allah kita dapatkan, bisa menghafal di sini, bisa olahraga di sini, bisa menanam di sini, bisa memanah, banyak kita dapatkan di sini. Maka insya Allah kita bermohon kepada Allah semoga kaflingan